Oke, selamat malam. Jadi pada video kali ini kita akan bahas mengenai Bank Permata. Jadi Bank Permata ini udah kita bahas dari awal sebelum dia diakuisisi oleh Bank Bangkok. Sebelum kita diakuisisi oleh Bank Bangkok. Ceritanya ya waktu itu saya bercerita di video ini, di video yang 7 bulan lalu, bahwa biasanya harga sahamnya akan menuju harga akuisisinya. Jadi harga sahamnya akan menuju harga akuisisinya. Lalu saya cerita juga akan ada atau akan terjadi namanya tender offer, dan pada masa tender offer saya juga buat videonya, dan benar kan, naik terus menuju harga tender offer. Nah, ini gap up menuju harga tender offer, dan sepanjang tender offer harganya flat sesuai prediksi. Dan setelah harga tender offer harganya turun sesuai dugaan juga. Cuma yang enggak sesuai dugaan adalah harganya naik terus. Ini berapa persen saya lupa, belasan persen, naik belasan persen lagi. Kemarin auto reject atas ya. Kemarin auto reject atas. Nah, ini on trend dicabut, hilang semua auto reject atas. Nah, oke. Di video ini saya bilang di warning tender offer BNLI. Di video ini saya bilang kalau biasanya setelah masa tender offer itu harga sahamnya akan turun terus, melihat dari saham-saham yang sebelum tender offer, contohnya Masa. Nah, ini Masa tender offer turun, lalu ada BDMN juga sama. Itu semua setelah tender offer memang biasanya turun. Jadi kenapa saya berani bilang waktu itu setelah tender offer akan turun? Ya karena saya belajar dari sejarah, dan sepengalaman saya, ketika satu saham dipegang majority oleh investor asing, di mana keperluannya adalah untuk strategis, biasanya nggak terlalu peduli harga saham. Tapi ternyata di kasus Bank Permata saya salah. Ternyata turunnya cuma berapa minggu nih? Cuma 2 minggu lah, kurang lebih 2 minggu turun, tapi setelah naik pun ya, tapi naiknya pun gak ada volume sih. Nah, intinya ya udah, saya salah. Terus harus gimana? Ya udah, saya rasa nggak ada pihak yang rugi juga, karena kalau Bapak Ibu ngikut saya di sini juga dan nggak ikutan beli, itu udah terselamatkan dari penurunan ini. Walaupun nggak ikutan kenaikan ini, tapi no problem. Terus gimana pergerakan harga saham Bank Permata ke depan? Masih bisa lanjut naik nggak? Kalau saya pribadi sih ya, udah lihat saham yang naik seperti ini, ngapain dikejar lagi? Sesimpel itu aja sih. Dan saya masih tetap percaya sih saham bank. Sekarang coba kita lihat deh datanya. Kita lihat datanya. idx.co.id, keterbukaan informasi 5%. Kita lihat. Jadi Bank Bangkok kemarin dapat ada transaksi, mana tender offernya. Nah, ini BNLI. Nah, ini tanggal berapa nih, saya lagi meeting di luar waktu itu, tanggal 7. Saya lagi meeting keluar, makanya pakai laptop. Ada transaksi sekitar berapa triliun BNLI. Saya tetap konsisten dengan pandangan saya. Walaupun Bank Permata naik waktu itu udah 1.400 di atas harga tender offernya, saya tetap konsisten bahwa apa yang saya bilang, nggak usah beli. Kenapa? Ya karena saya punya pendirian, saya punya prinsip, saya punya pandangan bahwa saham-saham seperti ini yang majority dipegang asing, itu biasanya asing nggak perlu harga sahamnya. Cuma ya balik lagi ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya analisa sendiri ya silakan. Nah, ini kita lihat Bank Permata, BNLI. Oke, kita lihat BNLI di paling kanan. Bank Permata 98,7% udah dikuasai. 98,7%. Sekarang coba kita lihat BDMN. BDMN juga sama waktu diakuisisi MUFG Bank. Kita lihat berapa kepemilikannya. MUFG 91% kepemilikannya MUFG Bank. Dan coba kita lihat deh
harga saham si BDMN. Nah, ini BDMN setelah tender offer sebenarnya polanya mirip seperti Bank Permata. Polanya mirip, setelah tender offer turun tanpa volume, terus naiknya bahkan di atas harga tender offernya. Sama kejadiannya sama Bank Permata. Tapi setelahnya harganya turun terus. Ini juga sama naiknya dari 7.000 ke 10.000. 50% kurang lebih. 50% kurang lebih naiknya. Polanya sama. Ini kenapa saya compare-nya ke Bank Danamon, karena sama-sama bank, size-nya juga sama-sama besar. Jadi saya rasa comparing-nya apple to apple. Nah, ini kita lihat naik terus turun sampai sekarang Bank Danamon ke 2.000, dari 7.000 lebih, dari 9.000 bahkan 7.000. Nah, terus gimana buat Bank Permata? Buat Bank Permata gimana? Ya, saya masih tetap konsisten sama pandangan saya. Even salah, ya udah, ini ilmu yang saya percaya. Dan saya belajar kalau misalkan ternyata Bank Permata nanti setelah 3 candle naik ini nggak sesuai dugaan saya, ya sudah, saya belajar bahwa ternyata tidak semua yang tender offer, yang size-nya besar, yang majority-nya asing, itu harga sahamnya nggak dijaga. Buktinya Bank Permata dijaga. Tapi kan belum tahu, ini baru 3 hari nih, candle-nya juga naiknya seperti ini. Apalagi waktu candle-nya naik, volume transaksinya gede-gede banget. Gede cuma di hari terakhir aja, di hari sebelumnya biasa aja volume transaksinya. Jadi pandangan saya sama, buat Bank Permata masih tetap sama. Saya masih melihat saham Bank Permata nanti ke depan akan ada di bawah harga tender offernya. Itu pandangan saya. Jadi akan ada di bawah 1.350 lagi. Dan saya rasa bagi Bapak Ibu yang bisa ibaratnya yang melihat grafik seperti ini pun, saya rasa kalau Bapak Ibu punya pikiran yang jernih, pikiran yang logis, rasanya nggak akan ikutan beli besok Senin kalau harganya naik lagi. Maksudnya apalagi yang dikejar dari saham yang udah candlenya seperti ini, apalagi yang dikejar. Jadi apalagi yang dikejar, resikonya udah terlalu tinggi lah kalau saya bilang. Resikonya udah terlalu tinggi. Jadi pandangan saya masih sama. Video ini nggak akan panjang-panjang, yaitu saya masih akan tetap berpegang bahwa saham BNLI masih akan dibawa ke bawah harga tender offernya. Itu. Sekarang coba kita lihat bandarmologinya. BNLI. Retailnya belanja semua. Bandarnya jualan, distribusi. Jadi naiknya pun distribusi. Retailnya beli semua, cuma YB doang nih satu nih yang nggak tahu siapa. Seperti itu. Jadi saran saya masih sama. Lebih baik nggak usah beli Bank Permata, masih banyak saham lain. Saya selalu bilang, waktu saham Soho pun saya bilang ngapain ngerjer saham yang udah naik ratusan persen, masih banyak saham lain. Sama kayak Bank Permata pun masih banyak saham lain. Kalaupun Bapak Ibu nggak bisa cuan di sini, ya jadiin pelajaran aja. Saya juga nggak cuan di sini, saya jadiin pelajaran. Bahwa pola tender offer ternyata ada pola naiknya setelah dia turun. Ya udah, kita sama-sama belajar. Seperti itu. Dan saya mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang mungkin merasa dirugikan gara-gara analisa Pak Frans jadi nggak beli BNLI. Ya mohon maaf, cuma saya selalu bilang, saya cuma ngasih pandangan. Uangmu tanggung jawabmu. Saya cuma ngasih pandangan. Seperti ini loh. Seperti itu. Gitu. Oke? Mungkin dari saya cukup. Apalagi ya? Dari saya cukup, Bank Permata. Ini pandangan saya tentang Bank Permata. Dan nanti mungkin besok Selasa saya coba akan buat video mengenai JSKY. Kalau nggak Selasa, Rabu deh. Saya akan buat video mengenai JSKY. Jadi JSKY ini gimana nih? Kan mau red issue nanti November. Mau red issue di harga 500, ada warrantnya juga. Warrantnya itu kalau saya nggak salah di harga 650, harga yang cukup tinggi. Itu gimana analisanya buat JSKY gitu. Oke? Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya.